warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ulfa, mahasiswa program MBKM dengan mitra magang PT Keong Nusantara Abadi. Tepat pukul 7 pagi, saya dan para petani melakukan pemanenan lidah buaya di lahan perusahaan yang berada di Desa Mojoayu, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Tidak sekadar memanen, kami juga melakukan sortasi lidah buaya di lahan untuk memastikan lidah buaya disuplai untuk perusahaan memiliki kualitas yang baik dan masuk dalam 3 kategori grade perusahaan. Harga beli perusahaan untuk grade A dan grade B sangat berbeda jauh dengan grade C. Hal ini dilakukan agar petani mitra berlomba-lomba untuk memberikan kualitas lidah buaya terbaik kepada perusahaan minimal berada pada grade B. Rata-rata panen lidah buaya berada di angka 7-8 ton per harinya. Semua lidah buaya yang telah dipanen kami tata dengan rapi dalam sebuah keranjang, di mana dalam satu keranjang bisa menampung sekitar 40 kg lidah buaya. Keranjang-keranjang tersebut kemudian diangkut dan dibawa menggunakan truk perusahaan menuju lokasi produksi dengan kapasitas muatan truk sekitar 72 keranjang. Keranjang yang telah sampai akan ditimbang, dan supervisor akan melakukan sortasi sampling untuk mengetahui persentase kategori grade dalam satu kali panen dengan mengambil beberapa sampel keranjang. Persentase yang diperoleh akan dikalikan dengan harga beli perusahaan dan nominal tersebut akan menjadi upah bagi petani mitra. Kemudian, lidah buaya yang telah diangkut akan dilakukan proses pencucian. Sebelum mencuci, kita perlu melengkapi diri kita dengan APD berupa sarung tangan, celemek, dan sepatu boot, serta masker, agar tetap aman selama kegiatan berlangsung, dan hal ini merupakan salah satu SOP K3 perusahaan. Pencucian dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, pembersihan dari kotoran, kedua, pembilasan. Lidah buaya yang telah bersih ditata dalam keranjang dan kemudian diteruskan ke bagian pengupasan dan pemotongan. Ukuran potongan lidah buaya disesuaikan dengan ukuran kemasan yang akan diproduksi. Bagian quality control akan selalu melakukan pengawasan untuk memastikan dan menjamin kualitas produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan. Dari 25 alur produksi ini, tim HACCP akan melakukan pengawasan yang lebih ketat pada tahap sterilisasi, karena pada tahap ini merupakan titik kritis dalam analisa bahaya. Pada tahap ini, suhu media akan selalu dicek secara berkala. Dari proses produksi ini, limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan dikelola dengan baik oleh perusahaan dengan berorientasi pada lingkungan. Mari berlanjut ke komoditas berikutnya. Di Desa Lebo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, kami menyambangi Bapak Hari selaku Ketua Kelompok Tani untuk petani mitra komoditas wortel. Di sana, kami melakukan penggalian informasi dengan metode wawancara. Kegiatan budidaya dilakukan menggunakan bibit wortel varietas gundaling atau beras tagi, yang ditanam dengan jarak 12 cm x 1 row dengan penjarangan 10 cm. Berkat kelihayan Pak Hari sebagai Key Opinion Leader, ada 31 petani wortel di Desa Lebo yang telah bergabung dan bermitra dengan perusahaan. Meski hanya berbekal ijazah SMP, namun dengan pengalamannya, Pak Hari tidak kesulitan untuk berinteraksi dengan berbagai kalangan. Dan beliau juga merupakan pribadi yang berani mengambil resiko serta masuk dalam kategori early adapter. Komunikasi yang kami jalin dengan Pak Hari dapat terhubung dengan baik. Kami juga melakukan diskusi dengan manajer, asisten lapang, dan Pak Hari untuk membahas mengenai strategi pengendalian OPT pada komoditas wortel yang menjadi kendala utama para petani mitra di Desa Lebo. Tidak luput, kami juga menggunakan kesempatan pada kunjungan ini untuk mensosialisasikan komoditas porang yang sudah mulai dibudidayakan di petani mitra Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, agar juga bisa dibudidayakan di Desa Lebo.
Memahami karakter peserta, mengidentifikasi hal yang dibutuhkan peserta, hingga penyusunan materi presentasi, nampaknya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, berkat bantuan dari asisten lapang dan dukungan dari teman-teman, uraian mengenai kompetensi ini akhirnya dapat saya capai. Hidup adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik, lebih besar, lebih kuat, dan lebih berpengaruh. Dan saat inilah proses dari bagian hidup itu berlangsung. Sebelum akhirnya, kita akan terjun ke dalam masyarakat dan menjadi bagian sepenuhnya dari masyarakat itu.